Dan pemirsa, kemarin Presiden Joko Widodo telah mengangkat staf khusus barunya. Ada 7 nama yang berasal dari kalangan milenial. Siapa saja ketujuh staf khusus baru Presiden dan apa latar belakang mereka? Kita akan simak ulasannya bersama dengan rekan saya Eva Wondo yang sudah hadir yang akan memberikan sejumlah data terkait dengan staf khusus Presiden yang baru. Nah, apa saja informasi yang Anda miliki, Eva? Silahkan. Baik, terima kasih Ami dan juga pemirsa. Betul sekali, Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan 7 dari 14 staf khusus dan ketujuhnya merupakan milenial atau generasi milenial dalam rentang usia 23 hingga 36 tahun. Kami akan lihat atau perlihatkan ke Anda siapa saja profilnya. Kita lihat bersama, ini adalah 7 staf khusus Presiden dari kalangan milenial. Yang pertama ada nama Putri Indasari Tanjung. Ia merupakan putri dari pengusaha Khairul Tanjung dan menjadi staf khusus termuda di periode pemerintahan Joko Widodo, usianya baru 23 tahun. Ia merupakan CEO dan pendiri dari Creative Planner. Nah, melalui Creative Planner, lulusan Academy of Arts San Francisco, Amerika Serikat ini sering menggelar acara yang bertemakan anak muda dan kewirausahaan dengan konsep khas milenial. Selanjutnya ada Mas Belva Syah Devara. Usianya masih di bawah 30 tahun, yakni 29 tahun. Ia merupakan pendiri aplikasi belajar Ruang Guru. Nah, Belva ini meraih gelar S2 ganda dari Universitas Harvard dan juga Stanford. Nah, pada tahun 2017, Belva juga terpilih menjadi satu dari 30 pengusaha muda paling berpengaruh di Asia, versi majalah Forbes. Selanjutnya kita lihat nama lainnya. Ini dia, ada nama Andi Taufan Garuda Putra, usianya 32 tahun. Ia merupakan CEO Lembaga Keuangan Mikro PT Amarta. Nah, PT Amarta ini juga merupakan perusahaan pionir teknologi finansial peer-to-peer lending yang menghubungkan pendanaan di perkotaan dengan perempuan pengusaha mikro di pedesaan melalui teknologi. Selanjutnya ada Putra Papua, Gracia Billy Mambrasar. Usianya 31 tahun, ia merupakan CEO dari Kitong Bisa. Nah, Billy ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung, lalu melanjutkan studinya di Pascasarjana Australian National University, lalu melanjutkan program master di Oxford University Inggris. Billy merupakan pendiri dari Yayasan Kitong Bisa yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak Papua. Kita lihat ada Angki Yudhistria, usianya 32 tahun, anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di bidang sosiopreneur. Angki mendirikan Disable Enterprise dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia. Tujuannya adalah agar memiliki kemampuan dan juga keterampilan serta untuk menyalurkannya ke dunia kerja, terutama dalam industri ekonomi kreatif. Lalu ada nama Aminuddin Ma'ruf, usianya 32 tahun. Ia merupakan Ketua Umum PMII periode 2014-2017. Nah, PMII ini merupakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Aminuddin juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Lalu yang ketujuh, ya, Ayu Kartika Dewi, usianya 36 tahun. Ia merupakan pendiri gerakan Sabang Merauke, 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Nah, organisasi ini menyelenggarakan program pertukaran pelajar antar daerah. Organisasi ini membawa misi mulia, yakni merekatkan persatuan di tengah kebinekaan Indonesia. Selain 7 staf khusus milenial yang sudah saya paparkan tadi, Presiden Joko Widodo juga memiliki tambahan 3 staf khusus baru, yakni Arif Budimanta, Dini Santi Purwono, lalu ada juga Fajrul Rahman. Presiden juga masih mempertahankan 3 staf khusus di periode pertama, yakni Dias Hendro Priyono, Soekardi Rinakit, dan juga AA Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Staf khusus Presiden ini adalah mereka merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan kementerian dan instansi pemerintahan lainnya. Lalu apa alasan Presiden Joko Widodo mengajak generasi milenial untuk membantu Kabinet
periode keduanya Kabinet Indonesia Maju, Presiden menyatakan bahwa pemerintahan saat ini membutuhkan gagasan-gagasan yang segar dan penuh dengan inovasi. Kita simak ya pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Anak-anak muda ini akan jadi teman diskusi saya, mereka akan buat gagasan, inovasi juga akan menjadi jembatan pemerintah ke anak-anak muda. Itu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Nah, dalam periode kedua pemerintahan Jokowi bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin terjadi penambahan sejumlah pos alat kelengkapan lembaga negara. Kita akan lihat perbandingan antara periode pertama Presiden Joko Widodo dengan periode kedua Presiden Joko Widodo. Untuk staf khusus Presiden pada periode pertama Jokowi jumlahnya adalah 12. Lalu di periode kedua pemerintahan Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin jumlahnya bertambah 2 menjadi 14. Lalu untuk utusan khusus Presiden di periode pertama jumlahnya adalah 4 orang. Lalu di periode kedua bertambah menjadi kita lihat untuk periode kedua ini 3 orang ya. Kami ralat yang periode pertama adalah 3 orang, di periode kedua 4 orang. Lalu untuk kantor staf presiden 6 orang untuk periode pertama dan periode kedua adalah 7 orang. Untuk kantor staf presiden sebelumnya pada periode pertama 6 orang terdiri dari seorang kepala dan 5 deputi. Lalu di periode kedua Joko Widodo bertambah menjadi 7 orang, komposisinya yakni seorang kepala, seorang wakil, dan juga 5 deputi. Lalu untuk staf khusus wakil presiden, jumlahnya juga bertambah di periode pertama 6, lalu di periode kedua menjadi 8 orang. Lalu untuk komposisi lain, yakni portofolio kabinet juga bertambah untuk posisi wakil menteri dari sebelumnya periode pertama adalah 3 orang, dan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo jumlahnya menjadi 12 orang dan berpotensi bertambah karena ada beberapa wakil menteri yang belum diumumkan seperti misalnya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Riset Teknologi, serta Wakil Panglima TNI. Ini juga belum diumumkan. Ya, namun penambahan pos-pos alat kelengkapan lembaga negara termasuk tadi staf khusus Presiden ini dikritik oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Trubus melihat bahwa penambahan staf khusus wujud inkonsistensi dan tidak akan banyak berpengaruh pada sisi kinerja. Kita simak pernyataan dari Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Trubus menyatakan ada inkonsistensi. Di satu sisi minta efisiensi, perampingan agar bisa kerja cepat, tetapi di sisi lain menambah jabatan. Ya, tapi hal ini dibantah oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Fajrul menegaskan bahwa pengisian jabatan seperti staf khusus Presiden Wapres dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan bukan untuk akomodasi kepentingan tertentu. Fajrul ini juga menyatakan bahwa tambahan jabatan di lingkaran dalam istana dan pemerintahan tidak akan membuat pemerintahan tidak efektif. Kita simak pernyataan dari Fajrul Rahman. Fajrul menyatakan bahwa harus dibedakan nih antara jabatan yang struktural dan fungsional. Posisi seperti Wantimpres, KSP, dan utusan khusus itu bukan struktural, tetapi fungsional saja atau membantu presiden dan wakil presiden sehingga tidak menambah beban kerja pemerintah. Itu pernyataan dari juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ya, semoga saja untuk generasi milenial yang masuk menjadi staf khusus presiden ini benar-benar bisa membawa terobosan baru untuk mewujudkan visi pemerintahan, visi 2045 menuju Indonesia Emas dengan sumber daya manusia yang unggul. Ami, kembali ke Anda. Ya, mudah-mudahan memang nanti seperti yang Anda sampaikan bahwa ketujuh staf khusus baru ini bisa menunjukkan kinerjanya dan juga bisa mumpuni terlihat seperti itu sama seperti ketika mereka sebelum berada di dalam lingkungan pemerintahan. Terima kasih Eva atas informasi yang baru saja Anda sampaikan. Dan pemirsa, kemarin Presiden Joko Widodo telah mengangkat staf
khusus barunya, ada 7 nama yang berasal dari kalangan milenial. Siapa saja ketujuh staf khusus baru Presiden dan apa latar belakang mereka? Kita akan simak ulasannya bersama dengan rekan saya Eva Wondo yang sudah hadir yang akan memberikan sejumlah data terkait dengan staf khusus Presiden yang baru. Nah, apa saja informasi yang Anda miliki, Eva? Silahkan. Baik, terima kasih Ami dan juga pemirsa. Betul sekali, Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan 7 dari 14 staf khusus dan ketujuhnya merupakan milenial atau generasi milenial dalam rentang usia 23 hingga